Bab 150. Apa benar kakak iparku? Dia mengira tadi hanya bercanda. Isabel Royer dan Angelin Gage melihat bahwa mereka berhenti di barisan Nathan. Dan diam-diam berkata, itu tidak mungkin kebetulan, kan? Dari Kirin terpancar atmosfer tekanan. Membuat orang barisan belakang ketakutan. Segera berdiri dan berjalan keluar. Orang lain di barisan ini juga mulai keluar satu persatu. Karena semua orang tahu bahwa mereka bukan mentor Kirin. Jadi tentu saja mereka harus pergi. Puluhan orang di barisan ini dengan cepat keluar dari dua sisi dan berdiri di lorong. Satu-satunya yang tersisa adalah Nathan dan Felicia. Nathan duduk di sana dengan tenang. Felicia berdiri. Melihat sekeliling. Bingung pergi atau tetap duduk. Dia ingin pergi. Tetapi melihat Nathan duduk. Jadi dia tidak tahu harus berbuat apa. Ya Tuhan, apakah itu benar-benar kakak iparku? Dalam sekejap, ribuan pasang mata melihat ke sini. Nathan dan Felicia menjadi pusat perhatian. Felicia sangat gugup. Dia sedikit terengah-engah. Saat ini, seolah-olah waktu berhenti. Ruang memadat. Semua orang kehilangan kesadaran dan pikiran kosong. Gigi Felicia bergetar. Kedua kakinya gemetar. Dia ingin bertanya pada Nathan. Tetapi dia seperti tidak memiliki kekuatan untuk berbicara. Pria ini sangat misterius. Tap, dot tap, dot tap. Tiba-tiba, langkah Kirin dan sepatu kulit menginjak karpet mengeluarkan suara berirama. Seperti palu yang menghantam hati seseorang. Suara ini juga membawa semua orang kembali ke kenyataan. Melihat baris ini hanya Nathan dan Felicia. Semua orang secara tidak sadar sudah tahu segalanya. Felicia adalah seorang wanita dan tidak mungkin menjadi mentor Kirin. Sisa Nathan saja. Dia adalah mentor Kirin. Burhan Gareth dan yang lainnya yang mengikuti Kirin. Kesadaran mereka membeku untuk beberapa saat. Mereka tidak bisa bereaksi. Semua orang seperti mayat. Berdiri di sana dengan bodoh. Tidak bisa bereaksi. Tidak bisa bergerak sama sekali. Karena hasil dari segala sesuatunya berada di luar nalar mereka. Itu adalah orang yang paling tidak mereka inginkan untuk menjadi mentor Kirin. Tatapan Isabel Royer, Angelin Gage, dan Jeremy Arthur terus bergerak mengikuti Kirin. Lihat di mana hanya ada Nathan yang duduk di sana. Kulit kepala mati rasa. Semua darah naik ke otak. Seolah-olah akan meledak. Apakah dia mentor Kirin? Mustahil. Benar-benar mustahil. Nathan sudah jatuh dan seperti sampah. Bagaimana dia bisa menjadi mentor Raja Perang Kirin? Bahkan 6 tahun lalu pun dia tidak memenuhi syarat untuk mengenal Kirin. Sekarang dia telah dipenjara selama 6 tahun. Bagaimana dia masih bisa menjadi pemimpin besar di militer? Orang lain yang mengenal Nathan berpikir dengan pikiran yang sama. Terutama keluarga Gareth. Jika hal ini benar, maka akan menjadi bencana yang menghancurkan keluarga Gareth. Padahal jarak ini sangat pendek. Tetapi bagi semua orang, rasanya seperti 1 abad. Akhirnya, Raja Perang Kirin datang ke Nathan. Felicia, yang berdiri, menatap Kirin dari dekat dan hampir pingsan karena ketakutan. Terlihat Kirin memandang Nathan dengan kagum, memberi hormat militer, dan berkata dengan keras, Dewa Perang. Kirin dari zona barat laut melapor. Ketika suara Kirin keluar, itu seperti beberapa ton bahan peledak yang meledak di sini. Tubuh dan jiwa semua orang hancur berkeping-keping. Dewa Perang yang disebut Kirin hanya mungkin satu orang Dewa Perang Kunlun. Dewa Perang Kunlun datang untuk menghadiri perayaan 40 tahun keluarga Gareth. Seluruh tempat itu sunyi senyap. Tidak ada suara, tetapi suara detak jantung terdengar seperti drum. Bab 151. Kaget, terkejut. Ini merupakan peristiwa tak terlupakan dalam kehidupan 1000 orang yang hadir. Melissa, Claire Robert, Roger Duran dan yang lainnya tidak pernah berpikir bahwa mereka akan melihat Nathan di sini. Dan dia adalah satu-satunya raja di sini. Kirin berkata lagi, Dewa Perang, tolong ikuti bawahanmu ke posisi depan. Hanya di sana tempat yang layak untukmu. Nathan mengangguk. Baiklah. Pada saat ini, semua orang baru mulai bereaksi. Kirin perlahan berbalik, menatap keluarga Gareth dan berkata, Burhan Gareth, bukankah kamu bertanya padaku siapa mentorku? Aku akan memberitahumu bahwa mentorku adalah Panglima dari ke-9 zona perang dan satu-satunya Jenderal Besar Bintang 5 di Neslandia Dewa Perang Kunlun.
Bernama Nathan Clark. VTTT. Mendengar ini, darah Burhan Gareth yang sesak tidak bisa lagi dikendalikan. Tersembur keluar dengan keras. Mata Salim Gareth menjadi gelap. Tubuhnya terhuyung-huyung. Akhirnya dia jatuh. Tekanan darah Paul Gareth naik. Dia tidak bisa lagi mengendalikannya dan pingsan. Satu persatu keluarga Gareth hampir runtuh. Dewa Perang Kunlun ternyata adalah Nathan. Ini adalah fakta yang paling tidak ingin dilihat oleh keluarga Gareth. Bencana. Bencana pemusnahan keluarga Gareth akan datang. Ketika Kirin berdiri di sebelah Nathan, itu melambangkan kematian keluarga Gareth. Bahkan Tuhan pun tidak bisa menyelamatkan keluarga Gareth. Apa? Nathan adalah Dewa Perang Kunlun. Aku tidak percaya. Aku tidak percaya. Isabel Royer tidak mau menerima kenyataan ini. Baru saja serangkaian hal terjadi, yang membuatnya merasa lega melihat perbandingan antara Nathan dan Dennis Bare. Biarkan dia terus berpikir bahwa Nathan tidak dapat dibandingkan dengan Dennis Bare. Tapi dalam sekejap mata, Nathan telah berubah menjadi dewa perang pelindung Neslandia. Dennis Bare bahkan hanya angin lalu di depannya. Dia tidak bisa menerima kenyataan yang jauh berbeda ini. Jeremy Arthur dan dua teman prianya sangat ketakutan sehingga mereka bergemetar. Sampah yang mereka cemooh sebenarnya adalah jenderal besar. Satu-satunya dewa perang bintang 5. Berbagai penghinaan dari mereka barusan tidak dianggap serius sama sekali. Bukan karena takut, tetapi karena dia terlalu malas untuk merespons mereka yang hanyalah sekelompok serangga. Mereka bahkan tidak pantas untuk diinjak oleh Nathan. Mata besar Angelin Gage penuh dengan ketakjuban. Dunia berpikir bahwa pria itu telah jatuh. Dan dia juga berpikir demikian. Juga mencoba menginjak-injaknya untuk kesenangan. Tetapi siapa yang mengira bahwa dia puluhan ribu kali lebih kuat daripada saat dia berada 6 tahun yang lalu. Felicia berkeringat dingin di sekujur tubuhnya. Dan menatap Nathan dengan ketakutan. Nathan menyentuh kepalanya dan berkata sambil tersenyum. Apa yang membuatmu gugup? Gadis kecil. Tidak peduli apa statusku. Aku masih saudara iparmu. Oh, Felicia mengikuti Nathan. Di bawah perhatian semua orang, Kirin berjalan di depan. Diikuti oleh Nathan dan Felicia. Berjalan maju selangkah demi selangkah. Melihat bahwa Nathan semakin dekat dengan mereka, jantung Angelin Gage dan Isabel Royer seperti akan terbang keluar dari tenggorokan mereka. Saat ini, jantungnya sangat sesak. Seolah-olah akan meledak. Tiba-tiba, Nathan berhenti di barisan mereka. Pada saat ini, Angelin Gage, Isabel Royer dan beberapa lainnya ingin mati saja. Kulit kepala dan wajah mereka, seolah-olah ada arus listrik yang melewati mereka. Udara dingin mengalir dari telapak kaki ke kepala, membuat darah membeku. Nathan berkata dengan dingin, "Minggir." Setelah mendengar ini, orang lain segera menyingkir kedua sisi. Hanya Angelin Gage dan 4 teman lainnya membatu tidak bergerak. Bersambung.